balik lagi. Kali ini aku dengan penuh semangat akan bikin konten lagi setelah sekian lama absen ya. Jadi kali ini aku akan membahas tentang yang harus kamu lakukan sebelum usia 30 tahun. Nih kayak aku sekarang kan udah di usia 20-an akhir-akhir kan, bentar lagi 30. Dan ini adalah beberapa hal yang aku rasa penting untuk aku bagikan ke kalian. Dan semoga aja ada hikmah atau pelajaran yang bisa kalian ambil dari topik kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya YouTube channel aku bisa bertumbuh, bisa semakin berkembang. Dan aku harap juga kalian bisa mampir di TikTok shop aku CM Wijaya atau di Shopee dan Tokopedia aku Three Leaves. Nanti akan aku tulis di description box. Belanja-belanja lah gitu di toko aku supaya aku ada uang jajan, jadi bisa jalan-jalan, bisa menginspirasi kalian dengan penuh semangat supaya mood aku jadi bagus kan buat bikin konten. Jadi harap support aku dengan cara beli-beli aja jualan-jualan aku yang ada di TikTok atau di Shopee atau di Tokopedia. Oke? Jangan lupa ya, belanja di toko aku. Jadi ini pakai contekan seperti biasa karena aku pelupa, nggak bisa hafal yang terlalu panjang. Jadi guys, di sini aku udah tulis 10 poin yang harus kamu lakukan sebelum usia 30 tahun. Jadi setidaknya kalau kalian bisa merencanakan masa muda kalian dengan baik, itu pada saat kalian semakin tua, semakin kesini kan semakin tua, itu kalian bakal jadi semakin relax dan kayak kurang gitu bebannya, alias nggak terlalu nyesal gitu. Soalnya ada banyak yang aku lihat itu anak muda, masa mudanya itu malah justru terbuang sia-sia gitu. Kayak cuma sibuk kejar cewek doang, kayak cuma sibuk pacaran doang, dan ujung-ujungnya putus, ujung-ujungnya sakit hati. Dan setelah itu nggak ada apapun yang kelebihannya gitu, semuanya jadi kayak serba hancur gitu. Belum lagi nanti kalau kalian semakin tua, kalian harus punya fondasi-fondasi yang intinya kehidupan kalian itu harus semakin lebih stabil gitu. Jadi aku mau dalam topik kali ini kalian bisa memanfaatkan waktu muda kalian untuk dengan lebih bijaksana aja gitu. Nggak harus sempurna, tapi setidaknya lebih bermanfaat. Nah, begitulah kalimatnya. Maafkan guru kalian ini ya. Idol kalian ini kurang pintar menyusun kata-kata. Jadi yang pertama, sebelum usia 30 tahun, kamu wajib memiliki pekerjaan. Bentar, aku cari dulu apa ya. Nggak ada sesuatu deh yang bisa membantu aku supaya lebih nyaman untuk bahas konten kali ini. Jadi ya, seperti ini aja dulu. Jadi yang pertama, kamu wajib memiliki pekerjaan sebelum usia 30 tahun. Karena apa? Karena kalau kalian mau melamar pekerjaan itu biasanya maksimal umurnya itu 28 tahun. Jadi kalau kalian udah terlanjur 30 tahun dan kalian mau melamar kerja, itu lowongan kerjanya itu semakin sedikit. Atau kalau kalian nggak mau bekerja sebagai karyawan, kalian mau merintis usaha sendiri, nah kalian juga bisa lakukan itu. Dan pastikan kalian rintis itu sebelum kalian usia 30 tahun. Karena apa? Karena saat kalian merintis usaha itu akan membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga ekstra, dan mental yang kuat dan hati yang lapang dada gitu kalau misalnya kan gagal. Jadi sebelum 30 itu kalian harus mencoba apapun yang kalian bisa gitu. Intinya kalian harus memiliki karir. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian masih umur 20-an, kalian merintis karir dan usaha kalian itu gagal, kalian masih punya beberapa tahun lagi untuk mencoba usaha yang baru. Sampai akhirnya pas setelah umur 30 tahun kalian udah stabil gitu, udah punya usaha sendiri gitu. Jadi ngerti kan maksudku? Aduh, gimana sih ini kalimatnya yang bagus ya. Jadi entah kalian mau buka usaha sendiri atau kalian mau menjadi karyawan kantor atau apapun, intinya pokoknya sebelum 30 kalian wajib memiliki pekerjaan. Dan poin yang kedua adalah keuangan sudah mapan atau tidak bergantung lagi pada orang tua. Jadi ini banyak kesalahan yang aku amati di kalangan anak muda, karena mereka terlalu terlena, terlalu dimanja sama orang tua. Jadi pada saat mereka sudah umur 30 lewat, mereka baru sadar, baru kebuka gitu pikiran mereka, gimana kalau nanti orang tua udah nggak ada, aku hidupnya gimana, aku nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan, segala apa-apanya masih dibiayai orang tua 100% atau 1000% atau 1.000.000%. Nah, jadi di sini aku mau kalian lebih aware lagi, di mana
Intinya jangan tunggu orang tua udah nggak ada dulu baru kalian terbuka pikiran untuk bisa berpikir maju gitu. Jadi aku mau selagi kalian masih ada orang tua, kalian juga udah harus mapan secara finansial, oke lah. Nggak harus 100% kalian biayain hidup kalian sendiri, tapi setidaknya kalian udah memiliki penghasilan dan kalian minimal 80% sudah bisa membiayai kehidupan kalian sendiri, seperti itu. Jadi poin yang kedua adalah sebelum 30 kalian udah harus keuangan udah lebih mapan dan tidak bergantung lagi pada orang tua dari sisi finansial, oke? Dan poin yang ketiga, sebelum usia 30 tahun banyak membaca buku. Karena apa? Karena pada saat itu umur-umur segitu kan masih muda, itu masih banyak waktu luangnya gitu loh. Bentar aku pakai bantal deh. Kurang serak aku kalau ngomong, tangannya polos banget. Jadi sebelum 30 tahun kamu harus banyak baca buku supaya apa? Supaya mindset kalian itu bisa diatur. Masih bisa tambah luas lah wawasan kalian. Perbanyak tentang strategi bisnis atau hal-hal apa saja yang menarik perhatian kalian. Misalnya kalian tertarik dari sisi agama, ya pelajari aja gitu. Kalian tertarik dengan kuliner, silahkan pelajari. Mungkin siapa tahu itu bisa jadi cikal bakal apa ya, usaha kalian nantinya. Jadi intinya selagi masih muda banyak membaca aja supaya semakin banyak pengetahuan. Tuh poin yang ketiga nih. Baik banget kan aku kan share-share info tips-tips penting nih. Aduh, wajib follow. Oh, wajib subscribe. Makanya subscribe channel aku, share ke teman kalian juga ya. Yang keempat, sebelum 30 tahun kalau bisa kalian berkenalan dengan orang-orang yang hebat. Bos-bos, pemimpin perusahaan, atasan kalian. Intinya kalian berteman aja sama mereka gitu supaya kalian bisa kecipratan pengalaman hidup mereka, bisa sharing bagaimana jatuh bangun yang mereka lakukan dan tips-tips apa yang mereka gunakan untuk mengakali saat waktu mereka terpuruk itu. Jadi intinya kelilingilah diri kalian dengan orang-orang hebat gitu supaya kalian bisa serap ilmu mereka, ilmu bertahan hidup. Aku ini ngomongnya lucu banget ya, tapi ini serius, aku ngomong serius, cuma aku memang hobi banget ketawa. Jadi supaya kalian itu dapat tips-tips dari para senior tentang bagaimana bertahan hidup di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Seperti itu punya banyak banget ilmu yang bakal kalian dapetin kalau kalian dikelilingi atau kalian berteman atau kalian bergaul lah, circle kalian itu orang-orang hebat. Banyak banget pelajaran yang bakal kalian dapat dari mereka. Poin yang kelima, jadilah berbeda atau jadilah dirimu sendiri. Ini poin penting banget. Terlihat remeh, tapi udah aku observe banyak banget kesalahan di sini. Di poin yang kelima ini. Karena apa? Karena anak muda itu biasanya mereka cenderung meniru idol atau apa aja yang sedang tren gitu. Ujung-ujungnya mereka jadi kayak fake kalau aku kategorikan. Karena apa? Karena mereka nggak jadi diri mereka sendiri. Mereka jadi terobsesi, misalnya pengen kayak idol Korea, pengen kayak girl band apa gitu stylenya. Ujung-ujungnya mereka jadi kehilangan jati diri mereka sendiri. Jadi kalau misalnya nih ya, idol mereka itu ngambekan, orangnya moody. Nah, mereka sebenarnya bukan tipe cewek yang moody, tapi mereka bakal ikut-ikutan jadi moody untuk memimik apa ya, meniru. Nah, untuk meniru style dari idolnya mereka gitu. Jadi kalau yang kayak gini kalian bakal jadi orang lain deh. Kalian bakal lama-kelamaan kalian bakal gerah karena kalian hanya terus mengikuti karakter orang lain, penampilan orang lain, cara berpikir orang lain, dan kalian jadi kayak boneka aja gitu karena kalian nggak punya jati diri yang asli gitu. Nah, seperti itu kalimatnya. Dan poin yang keenam, kamu harus memiliki penghasilan ekstra. Jadi di sini ya karena aku nggak pintar menyusun kata-kata, jadi ya harap maklum ya. Tapi semoga kalian mengerti maksudku. Karena aku udah berusaha menyampaikan dengan bahasa sehari-hari yang mudah diserap dan dicerna. Jadi poin yang keenam adalah kamu harus memiliki penghasilan ekstra sebelum usia 30 tahun. Jadi kalau bisa, kalau kamu masih kuat, fisikmu masih sehat, semangat bekerja, jangan malas, jangan mager, jangan masa bodoh. Pokoknya harus rajin ya. Kalau bisa kamu kerja di 2 tempat.
kalau bisa, kalau fisikmu mampu. Tapi kalau fisikmu nggak mampu, ya udah pilih aja satu pekerjaan, tapi make sure kamu stabil di perusahaan itu. Jangan yang baru kerja 1 bulan di depak gitu kan. Jangan, itu terlalu beresiko. Jadi sebagai jaga-jaga, kalian ya sebaiknya punya 2 profesi, 2 pekerjaan, atau kalau enggak ya 1 pekerjaan aja cukup, yang penting penghasilannya itu stabil. Jadi misalnya kayak aku ini kan sebagai kebanyakan banget. Kalau aku sih ya, kerjaanku itu terlalu banyak. Jadi aku sebagai konten kreator, penghasilannya nggak banyak, malah jauh minus di bawah UMP, jelek banget penghasilannya. Tapi aku tetap bikin konten karena itu adalah hobi aku, dan aku memang senang aja gitu sharing, berbagi pengalaman. Intinya memotivasi orang, aku suka banget gitu. Jadi aku tetap stay sebagai konten kreator walaupun penghasilannya anjlok ya, jujur aja ini. Selanjutnya aku juga ternak. Ya kalian tau lah, papis kan. Nah aku juga ternak itu. Dan yang ketiga aku juga berkebun, tanam bunga, dan aku jual. Ya jadi seperti itulah. Jadi profesiku itu banyak. Jadi kalian juga kalau bisa harus amazing aku ya. Jadi kalian tiru aja yang baik dari aku. Kalau yang jelek-jelek dari aku jangan ditiru. Tiru aja yang positifnya. Yang ketujuh, konsumsi makanan sehat. Sebelum umur 30 wajib konsumsi makanan sehat. Jangan konsumsi makanan yang terlalu manis kayak Coca-Cola, soda, atau dessert, ataupun boba, ataupun cafe shop, apalah yang manis-manis, terlalu manis. Jangan terlalu banyak supaya kalian masih punya fisik yang sehat ya. Soalnya sebelum umur 30 itu kalian biasanya saat udah ada penghasilan kalian bakal tergiur untuk belanja ini, belanja itu, kuliner ini, kuliner itu yang terlalu berminyak, yang terlalu tinggi karbohidrat gitu, yang terlalu asin, pokoknya macam-macam lah dessert sekarang ya, menu-menu sekarang. Jadi kalau bisa sebelum 30 kalian wajib jaga kesehatan supaya saat umur 30 ke atas nanti kalian masih bebas dari kolesterol, asam urat, darah tinggi, apalagi ya, sakit jantung, apalagi ya, penyakit itu ya. Pokoknya banyak dah penyakitnya. Pokoknya kalau kalian sebelum 30 kalian jaga pola makan kalian, dan setelah 30 kalian pasti fisiknya masih sehat-sehat gitu. Ya kecuali kayak aku sih fisiknya sehat, cuma pinggangnya yang udah enjok-enjok. Udah mulai tua ini. Baru yang ke-8, banyaklah mengobservasi. Jadi kalau kalian itu karena masih muda, ya sudah, amati aja perkembangan di sekeliling kalian. Pokoknya apapun aja, literally everything you can observe, please observe. Itu kata aku ya. Soalnya kayak aku waktu dulu masih muda, aku suka banget lihat perkembangan F&B, dunia F&B, food and beverage gitu. Jadi aku suka banget jalan-jalan, perhatikan desain bangunan, pemilihan musik, tata lighting mereka gitu, lampu-lampunya digimanain. Itu aku senang banget observe tentang hal itu. Dan selanjutnya aku observe juga tentang masyarakat, gimana topik-topik yang mereka diskusikan. Atau aku sesimpel lihat anak-anak ke sekolah, itu aku observe gimana sih perkembangan anak sekolah sekarang, kurikulumnya gimana gitu. Itu pokoknya aku observe segala-galanya yang aku bisa, karena aku itu penasaran banget orangnya. Jadi hal sekecil apapun kalau aku bisa ya akan aku observe. Jadi aku harap ini juga bisa membantu kalian. Dan yang ke-9 adalah kembangkan kemampuan berkomunikasi. Jadi sebelum umur 30 tahun pastikan kalian bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi kalian. Nggak perlu secerewet aku, karena aku kadang observe berlebihan, over cerewet, over talkative. Jadi nggak perlu secerewet aku, tapi setidaknya kalian bisalah menyampaikan pendapat kalian dengan baik kan. Jadi kalian harus latihan berkomunikasi, apalagi kalau kalian tipe orang yang pemalu, atau kalian tipe orang yang yang kurang bisa berbaur. Intinya kembangkan dululah kemampuan berkomunikasi kalian, kan seperti itu. Ini hal sederhana tapi kelak akan berguna banget buat kalian kok, yakin. Dan yang ke-10 adalah travelinglah sebanyak mungkin tapi jangan lupa menabung. Kenapa yang ke-10 ini poinnya adalah tentang traveling? Karena menurut aku ini penting dari sudut pandang aku sebagai seorang yang hobi jalan-jalan. Jadi sebelum usia 30 tahun ya kan, kalau kalian capek kerja, traveling lah, jalan-jalan lah. Karena apa? Selagi kaki masih kuat, lutut masih kuat, fisik masih kuat,
harus jalan-jalan wajib, tapi jangan lupa untuk menabung juga ya. Jadi income kalian jangan dihabiskan 100% untuk jalan-jalan semua, tapi sisihkan sebagian untuk menabung gitu. Jalan-jalan ya selagi masih muda, selagi ada berkat kan. Silakan jalan-jalan, tapi ingat juga menabung. Nah, jadi seperti itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share. Dan gimana menurut kalian? Kalian bosan gak sih ngelihat aku bahas topik kayak gini? Kalau kalian bosan silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nggak bosan silahkan semangatin aku lagi supaya aku semakin semangat bikin konten seperti ini ke depannya. Oke deh, aku harap semoga informasi yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan please support aku dengan cara kalian boleh beli langganan, boleh berlangganan di channel aku ini, atau kalian bisa belanja aja di TikTok shop aku, atau di Shopee, atau di Tokopedia aku. Nanti akan aku tulis di description box. TikTok aku CM Wijaya, dan juga itu TikTok shop ya, dan juga Shopee Tokopedia aku itu namanya Three Leaves. Nanti aku akan tulis di description box. Jadi please banget belanja guys, soalnya idol kalian ini juga butuh untuk bertahan hidup guys, butuh untuk beli makan, beli cemilan. Jadi please belanja di toko aku, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you so much for watching. Bye bye.